Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan isu pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. AHY menuding gerakan ini berasal dari lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan. AHY menambahkan gerakan upaya pengambil alihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat dilakukan secara sistematis. Melibatkan 5 orang, yaitu 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang non-aktif 6 tahun, mantan kader yang diberhentikan dengan tidak hormat karena korupsi 9 tahun lalu, 1 mantan kader yang keluar sejak 3 tahun yang lalu, serta pihak non-partai, yaitu pejabat tinggi di lingkaran Jokowi. AHY menjelaskan ajakan untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat dilakukan melalui telepon ataupun pertemuan langsung. Mereka disebut merencanakan penggantian pimpinan Partai Demokrat melalui Kongres luar biasa, sehingga bisa menjadikan Partai Demokrat kendaraan di Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, Muldoko membantah tudingan jika ia merancang kudeta kepemimpinan AHY di Demokrat. Jangan dikit-dikit istan dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Itu bukan Muldoko ini. Ya, saya sebenarnya prihatin gitu ya, melihat situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat. Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko juga meminta AHY tak mudah terbawa perasaan. Kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, sesuai dengan tayangan tadi, tema kita pada malam hari ini yaitu kasak-kusuk kudeta ala Demokrat. Dan seperti biasa pemirsa, kita sudah terhubung dengan narasumber. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bang Deddy Sitorus, politisi PDIP. Apa kabar Bang Deddy? Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Deddy, ada cerita baru ini di kancah politik kita. Demokrat baru saja melalui AHY mengumumkan adanya kudeta. Apakah ini menurut Anda drama atau seperti apa Bang Deddy? Ya, menurut saya ini aksi politik teatrikal yang tidak penting. Aksi teatrikal yang digunakan oleh Demokrat untuk meleverage posisi politiknya di mata masyarakat sebagai seolah-olah sebuah partai politik yang sedang dizalimi oleh penguasa. Jadi benar-benar ini menurut saya sandiwara yang nggak lucu lah. Baik, kalau ini sandiwara, cerita yang sebenarnya seperti apa Bang Deddy? Tahu tidak? Cerita yang sebenarnya baiknya para pihak yang terlibat langsung yang bicara. Pak Muldoko sudah jelas-jelas mengatakan bahwa beliau memang didatangi dan bertemu dengan unsur-unsur Partai Demokrat. Apa yang dibicarakan hanya beliau yang bisa mengklarifikasi. Di sisi lain, Demokrat kan menyatakan ini itu bahkan sampai menyeret-nyeret Presiden Jokowi, mengirim surat, bikin konfes, membuat berbagai narasi yang berusaha menyeret-nyeret pemerintahan yang ada sekarang ini ke dalam pusaran persoalan internal partai politik yang bernama Partai Demokrat. Nah, kalau saya lihat penjelasan dari Pak Muldoko, menyatakan Presiden tidak ada kaitannya sama sekali dalam urusan ini, itu seharusnya ditangkap bahwa
Demokrat jangan lagi menarik-narik presiden. Oke. Jadi supaya seolah-olah AHY itu setara dengan presiden dalam urusan ini gitu loh. Kalau ini yang yang saya perkataan sayangkan. Pak Muldoko, maaf saya potong, kalau perkataan Pak Muldoko jangan tarik-tarik Jokowi atau presiden atas hal ini. Berarti yang bertanggung jawab siapa? Pak Muldoko kah begitu, Bang Deddy? Kalau saya lihat dramanya, penjelasan Pak Muldoko utamanya, ya tentu itu urusan Pak Muldoko. Sekarang tinggal Demokrat mau menarik ini ke ranah etika, ke ranah hukum, atau ranah politik. Kalau ranah etika yang dipersoalkan, maka yang menjadi ukurannya adalah apakah Pak Muldoko menggunakan posisinya, kewenangannya, fasilitasnya sebagai kepala KSP dalam sengkarut drama politik ini. Kalau tidak ada, ya itu urusan pribadi dan itu sah-sah saja. Baik. Nah, lalu sebenarnya apa yang harus dilakukan Demokrat atas kekisruhan yang ada di internalnya hingga mengakibatkan pengumuman di ranah sosial begitu, di media sosial dan juga ranah pers? Ya inilah memang yang dicari oleh Partai Demokrat. Kesan atau narasi bahwa mereka sedang dizolimi penguasa. Jadi curhat ke masyarakat begitu Bang Deddy maksudnya Demokrat. Oh iya, supaya masyarakat bersimpati, supaya mereka yang anti Jokowi itu berpindah ke mereka dari partai yang lain. Padahal kan sebenarnya kalau menurut saya pergantian ketua umum, pergantian pengurus itu hal yang biasa di dalam partai politik. Ya. Mekanismenya itu ada. Nah, persoalannya apakah mekanisme itu dijalankan atau tidak? Itu hal yang biasa. Nah, harusnya kan AHY menggunakan momentum ini untuk mengkonsolidasikan partainya. Bukan curhat baperan kemana-mana. Atau ini strategi untuk 2024, Bang Deddy sudah dimulai? Sebentar dulu. Ini kan partai ini bukan seperti rumah. Bisa diambil paksa oleh orang dari luar, orangnya diusir. Ya. Sedangkan rumah aja harus ada perintah pengadilan. Apalagi partai politik, banyak orang-orangnya. Kalau dia punya kedudukan yang legitimate, maka ketakutan untuk diambil alih apakah melalui kongres luar biasa atau apapun namanya, itu kan mustahil. Tapi jangan dibuat drama yang lalu menarik-narik pemerintah, dalam hari ini presiden, menteri-menteri penting, ya itu yang menurut saya kekanak-kanakan dan terlalu sinetron banget gitu loh. Kalau tujuannya drama tentu berhasil dong Bang Deddy sekarang sudah jadi drama dan merajai berita-berita di media-media. Mungkin dalam hal menciptakan diskursus publik ya berhasil. Ya. Mungkin tujuannya ya cuma itu. Tapi apakah pemilih akan berpengaruh dengan gaya dizolimi ala Demokrat ini, ya nanti kita buktikan 2024. Kita lihat seperti apa begitu Bang Deddy ya. Betul, kalau tanggapan pemerintah sejauh ini menurut Bang Deddy sudah tepat belum? Kalau menurut saya pemerintah nggak usah nanggapin. Ini kan kayak anak kecil ngambek biar diperhatiin orang tuanya. Cuekin aja, ntar berhenti sendiri kok. Tapi Pak Muldoko narasinya yang disampaikan ke media sudah betul ya Bang ya? Atau seperti apa menurut Anda? Sudah betul, sebagai pribadi dia harus bertanggung jawab. Karena memang hak politiknya juga dia mau apa. Sepanjang tidak menggunakan kekuasaannya, wewenang yang ada padanya, fasilitas yang melekat pada dia. Kalau itu dia gunakan, itu salah. Baik. Dengan kejadian ini, apakah merenggangkan hubungan antara Demokrat dan juga partai-partai yang mengusung pemerintah selama ini? Saya kira dunia politik kita sudah cukup dewasa ya. Jadi politik ngambekan ala Demokrat ini mah saya kira akan berlalu seiring waktu. Nanti paling bikin sinetron ngambekan lagi. Gitu ya, jadi berprediksi akan ada part-part selanjutnya ya? Episode selanjutnya Bang Deddy? Iya kita tunggu aja teatrikal ngambekan berikutnya pasti ada sampai 2024 yakin saya. Baik, nanti dikit-dikit kan nyalahinnya Jokowi, kesenggol bajai nyalahin Jokowi, ada orang mau
menggunakan jalur internal mereka ngambek, ya silakan saja. Baik, narasi yang dibuat cerita, mungkin kalau tadi Bang Deddy bilangnya drama begitu, apakah cukup berhasil membuat masyarakat terpengaruh bahwa pemerintah kita, terutamanya Presiden, melakukan hal tersebut? Iya, nanti dibuktikan 2024. Mungkin mereka juga agak takut ya, karena mungkin dulu pernah pengalaman ketika Demokrat mengelola kekuasaan, ada kejadian seperti ini, ya terserah saja. Baik. Mereka kan ketakutan sendiri, mungkin saya nggak ngerti. Baik, tapi Bang Deddy, ya istilahnya drama ini sehat tidak sih di kancah politik? Apakah harus pemerintah merapikan begitu, mendisiplinkan hal-hal seperti ini? Saya kira ini sebuah proses normal dalam demokrasi. Nah, ini yang harus dipelajari oleh AHY sebagai ketua partai politik, bahwa yang namanya manuver politik di dalam partai itu hal yang lumrah. Dan Pak Jokowi saya kira secara tegas sudah menunjukkan bahwa beliau tidak suka campur-campur dalam urusan partai politik. Apalagi ketika beliau di parlemen sudah 80% dukungan. Ngapain dia ngurusin Demokrat yang nggak penting gitu loh. Baik. Melihat arah dari Demokrat sendiri, ada dampaknya tidak dengan partai, ya terutama partai yang Anda usung yaitu PDIP? Oh, nggak ada urusan kita. Kita sudah mengalami yang lebih berat daripada sinetron ala Demokrat ini. Dulu zaman Bu Mega dihajar oleh Soeharto, Bu Mega nggak ada konfes curhat tuh. Adem aja, jalan aja. Ada konstitusi kok. Oke. Mungkin boleh belajar dari pengalaman Bu Mega itu, Bung Ahy. Harus belajar ya, AHY, Pak Bang Deddy ya? Iya, jangan dikit-dikit curhat lah, gaduh gitu loh. Kalau melihat gaya kepemimpinan AHY ini, apakah mirip-mirip dengan ya ayahnya, Bang Deddy? Saya sangat yakin bahwa seluruh kegaduhan ini maestronya ya Pak SBY. Saya tidak yakin bahwa AHY yang merancang seluruh orkestrasi dari keributan politik ini. Baik. Kalau bahasa warung kopinya politisi ini, tujuannya Demokrat sebenarnya targetnya apa sih, Bang Deddy? Loh, saya melihat begini. Demokrat kan ingin supaya Agus Yudhoyono tetap diperhitungkan dalam bursa menuju 2024. Karena tidak punya katakanlah panggung atau posisi untuk meleverage posisi itu, maka mereka harus menciptakan event-event yang bisa menaikkan political position. Apalagi bulan kemarin Pak AHY kan baru dihantam isu negatif pribadinya di media sosial. Jadi mungkin perlu comeback, masuk ke mainstream panggung politik dengan cara seperti ini. Baik. Meskipun sebenarnya di politik sah-sah saja hal-hal drama seperti ini ya, Bang Deddy ya? Oh, Anda guling-guling di trotoar, di foto wartawan juga sah kok. Tapi tinggal bagaimana masyarakat yang menilai. Nah, itu dia. Masyarakat yang menilai. Silakan aja. Baik, terima kasih Bang Deddy sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Selamat malam, salam sehat selalu Bang Deddy. Yuk, selamat malam semua. Pemirsa, kita akan membahas mengenai tema kasakusu yang ada di Partai Demokrat. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.